Tapi feeling aku menurut aku bisa sih ya unggul ya. 2-1 lah minimal. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kalau mau tahu, yuk sini kita kasih tahu. Nah, di episode kali ini kita kedatangan penguasa mikrofon ya. Wow, agak mengintimidasi ya. Di berbagai bidang nih soalnya nih ya. Jadi MC bilingual, terus TV presenter dan juga stadium announcer. Yes. Please welcome Kak Okfit Susendar. Hai. Boleh dong tepuk tangannya mana ini bapak-bapak. Jadi bersama Kak Okfit kita akan bedah bersama mengenai dunia broadcasting. Ya. Sampai akar-akarnya ya. Jadi nanti kita akan bahas dari sudut pandang Kak Okfit. Nah jadi kalau misalkan teman-teman tertarik dengan dunia broadcasting, tonton sampai habis ya. Nah Kak Okfit, Yes. aku dengar pernah jadi Putri Solo ya? Betul Mbak Putri. Aduh dari gesturnya aja udah kelihatan banget. Masa sih? Pembawaannya gitu ya. Asik. Tahun berapa Kak? 2016. Oke, 2016 berarti pas masih kuliah ya? Betul, semester 3. Oke. Itu casting atau gimana sih kalau Putri Solo tuh? Kalau Putra-Putri Solo itu kita ngedaftar sih. Jadi seperti kayak kabupaten kota lain ya. Itu setiap tahun diselenggarakan. Dan memang memanggil kaum-kaum muda gitu untuk ikut terlibat. Dan waktu itu aku mendaftar secara langsung sendiri. Tanpa mewakili kelurahan atau kecamatan. Karena biasanya ada juga yang disuruh sama kecamatan atau kelurahan untuk mewakili daerah tersebut. Tapi karena aku lihatnya secara langsung, jadi aku juga daftarnya secara mandiri gitu. 2016. 2016 ya Yes. tuh. Suaranya aja udah serak-serak basah. Aduh. Enak banget loh di kuping ya kan? Kasih loh, aku jadi malu loh. Oke, kalau kita ngomongin dunia broadcast Kak, mulai awal masuk ke dunia ini tuh kapan sih Kak Okfit? Kalau broadcast aku mulainya itu 2019. 2019 itu setelah aku pulang dari KKN waktu itu di Lombok, kebetulan aku dihubungin Kak sama temen aku. Dia tuh produser di salah satu stasiun TV di Solo gitu. Dia bilang gini, Okfit mau gak casting jadi news anchor? Kita lagi butuh. Dan memang sedang melirik orang dengan ya intinya kualitas atau kapasitas yang kayaknya kamu masuk nih gitu. Mau gak casting gitu. Akhirnya aku bilang, ya gak apa-apa. Aku tuh tipe orang yang suka nyoba hal baru. Jadi ketika ada peluang dibuka, aku bakalan gas aja, ambil aja. Walaupun gak tahu nih bakalannya lanjut atau enggak, lolos atau enggak. Aku gak ngerti gitu ya Mbak. Jadi intinya aku mau. Dan setelah pulang KKN aku langsung ke TATV waktu itu. Boleh disebut gak sih? Gak apa. Oh gak apa ya. Langsung ke TV itu dan casting gitu. Berarti di awalnya 2019. 19 ya. Dari kecil tapi udah suka ngomong dong pasti. Memang agak cerewet anaknya, gak bisa diem sih. Betul deh, ada adik saya di situ. Ada adiknya ya. Dia korban kecerewetan saya juga sehari-hari gitu. Anaknya suka ngomong, terus suka tanya. Jadi emang gak pernah berhenti bibir ini berbicara gitu. Dari kecil ya. Yes. Tapi waktu kecil udah pernah ikut kayak les-lesan gitu? Kalau les sih vokal sih Kak, waktu itu kayak SD sih. Aku les vokal di salah satu radio di Solo juga, radio yang cukup legend. Tapi karena nilai aku tuh, jadi orang tua aku tuh sangat strict tentang akademik. Ketika waktu kecil kan aku selalu 3 besar nih. Ini maaf ini bukan apa-apa ya. Cuman ini background story aja. Selalu 3 besar waktu SD. Jadi ketika aku ikut les vokal dan turun ke ranking 5, itu dicabut les vokalnya. Gak boleh. Jadi merusak gelar atau ranking akademik itu gak bagus katanya. Jadi akhirnya aku diputus tuh latihan vokal. Aku sedih banget sih. Dan akhirnya ya udah balik lagi ke 3 besar dan sebagainya sampai lulus SD. Jadi kalau les cuman vokal aja sih. Itu pun ranahnya ke nyanyi ya. Jadi bukan kayak buat penyiar atau bukan. Memang fokus ke les vokal untuk menyanyi gitu. Jadi memang kayak untuk siaran kayak gitu Enggak ada. Baru 2019 ditawarin. Yes. Itu karena apa Kak? Mungkin ngelihat Instagramnya Kak Okfit? Nah itu aku gak tahu. Jujur aku gak paham. Karena produser aku itu, teman aku itu kakak tingkat aku di SMA. Nah SMA kan aku paski ya. Mungkin sering teriak kali ya. Jadi enak nih suaranya. Kalau enggak mungkin kayaknya harus diwadahin nih suaranya. Biar gak teriak di lapangan gitu kali ya. Gitu ditawarin sih. Jadi ya aku gak tahu spesifik alasannya. Cuman dia nawarin. Jadi ya ambil aja peluang itu.
Oke. Nah dari semua perannya Kak Okfit ya, kayak stadium announcer, MC bilingual, TV presenter, itu yang mana sih yang paling ngasih adrenaline rush gitu? Sebenarnya masing-masing tuh punya their own adrenaline rush. Tapi buat aku yang the most challenging itu sebagai stadium announcer of course. Karena stadium announcer itu gini, kalau MC katakanlah di depan ribuan audiens pun juga udah pernah. Sama-sama di depan ribuan orang ketika menjabat sebagai title Master of Ceremony dengan stadium announcer itu mentalnya lebih teruji ketika jadi stadium announcer. Pertama, tamunya udah pasti mirip-mirip dengan MC yang dengan ribuan orang. Katakanlah presiden sama-sama datang ketika MC formal dan stadium announcer itu pun sama mentalnya, mental ketakutannya atau push dari mungkin dari protokoler, dari protokol istana dan lain sebagainya. Tapi ketika di stadion itu kita nggak cuma sekedar melihat tamu VIP. Kalau di acara biasa kan tamu VIP aja yang kita fokusin. Kalau stadium announcer, no, not as simple as that. Kita harus mengetahui ada supporter di sana, ada tim di sana, bahkan ada tim lawan atau misalnya ada supporter lawan juga yang hadir. Jadi kita tuh harus benar-benar memikirkan banyak pihak biar semua itu terasa bahwa oke, aku tuh di sini tuh dilihat loh, dan aku tuh di sini dirasa bahwa aku disambut dengan baik. Nah itu yang lebih men-challenge diriku sendiri ya Mbak Putri, karena ketika aku salah sebut amit-amitnya itu yang nyorakin gak cuma 10-20 orang, bisa 20.000 orang gitu kan. Ya kan. Nah dan misalnya ketika acara formal, katakanlah aku salah sebut nama, aku bisa kayak mohon maaf maksud kami, baru memperbaiki. Coba di stadion, sebelum aku mohon maaf udah disorakin, ya kan? Udah gak mau didengerin gitu. Udah gak peduli mereka gitu. Nah itu kenapa aku bilang more challenging than the others. Terus juga ketika di stadium announcer itu, menyebutkan nama pemain, kan gak semuanya pemain asli Indonesia. Bahkan pemain asli Indonesia pun ada nama-nama yang diselipkan mungkin nama asing. Nah itu juga tantangan. Jadi kita sebenarnya bukan suatu kewajiban ya untuk stadium announcer bisa menyebutkan nama secara tepat, exact seperti pronunciation aslinya. Tapi buat aku itu hal mutlak. Karena aku pengen melakukan kerjaku tuh setotal mungkin, seprofesional mungkin. Jadi ketika misalnya orang Spanyol atau orang Portugal atau misalnya orang Brazil atau orang Italia atau orang Filipina bahkan Asia, tapi berbeda negara dari kita kan mungkin juga beda ya cara penyebutannya. Aku harus belajar dulu cara pronounce-nya gimana, as close as I can gitu. Semirip mungkin sama yang asli itu sih. Jadi kalau misalnya ada juga salah satu teman aku tuh istri dari pemain bola. Dia bilang gini, Okfit, aku benar-benar appreciate your work karena kamu bisa menyebutkan nama-nama pemain yang very close to their pronounce yang aslinya gitu. Kayak misalnya di bahasa nama-nama orang Spanyol, Juan itu bukan bahasanya Juan, tapi Juan. Jadi J jadi H gitu. Misalnya kayak Javier itu bukan Javier tapi Javier. Terus misalnya kayak Kale, C-A-L-L-E itu bukan Kale tapi Kaye. Nah seperti itu Mbak. Bener. Jadi gak sesimpel yang baca nama pemain ya baca aja. Enggak, no darling, it's not. Gitu sih. Harus panjang ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi lebih mempersingkat pekerjaan Mbak Putri. Ya boleh kamu tanya sendiri, jawab sendiri. Gitu sih. Jadi artinya karena memang namanya se-stadion kan banyak banget orangnya kayak. Ya, kesalahan itu udah jadi hal yang gak boleh gitu kan. Gak boleh, fatal banget. Sedikit pun gak boleh. Terus cara mempersiapkan dirinya gimana tuh? Kalau misalkan katakanlah aku besok ada job jadi stadium announcer nih. Aku biasanya browsing sendiri sih nama-nama pemain. Jadi misalnya nih aku udah kalau Persis kan aku udah hafal ya. Karena setiap kali memang aku stadion announcernya Persis gitu. Kayak klubnya Persis. Nah kalau aku lihat musuhnya Persis ini kayaknya aku belum pernah deh baca nama pemain mereka. Aku bakal browsing nama-namanya mereka. Terus misalnya nih karena aku juga belajar bahasa Spanyol, Perancis dan Jerman, jadi sedikit banyak aku bisa baca nama-nama mereka kalau dari negara itu. Tapi kalau negara lain kan aku harus belajar lagi ya Mbak. Aku akan cari di Google Translate kayak gimana sih cara pronounce nama mereka. Terus juga misalnya, oh dia tuh bagian yang apa ya, kayak misalnya dia, dia penjaga gawang, dia misalnya striker, dia misalnya sayap kiri, sayap kanan. Nah, walaupun aku tidak menyebutkan posisi mereka, tapi aku mengerti gitu.
ya buat pembelajaran sendiri sih. Jadi misalnya ada match semacam itu, aku bakalan baca dulu kayak background dari tim tersebut. Terus misalnya ada nama-nama yang kayaknya ini bukan nama orang Spanyol, bukan nama orang yang tadi bahasanya aku bisa, aku akan cari tahu dan coba menyampaikan, mengucapkan sesuai dari negara asal itu. Gitu Berarti sih. persiapannya cari tahu dulu semuanya ya Kak. Yes, betul. Artinya dari pemain-pemainnya kayak gitu. Dari timnya juga seperti apa itu kan pasti penting ya. Betul. Kadang juga nama pelatih gitu-gitu kan juga penting ya untuk kita pronounce yang baik gitu. Artinya sebagai mungkin ada teman-teman yang nggak tahu nih Kak, sebenarnya stadium announcer tuh apa sih? Oke, jadi stadium announcer itu sebenarnya sama kayak penyiar radio gitu. Bedanya kita di stadion aja. Kan juga kalau radio kan juga radio announcer ya sebutannya. Jadi pada hakikatnya announcer ya seperti announcer pada umumnya penyiar gitu. Presenter, penyiar sama lah katakanlah. Tapi bedanya memang lokasi penempatan kita tuh ada di stadion. Dan kalau misalnya kayak misalnya TV presenter, radio announcer, kita jelas ada teksnya, kita jelas ada prompternya kalau di TV. Nah di stadion itu betul-betul kita improve. Jadi yang disediakan hanya daftar nama pemain aja. Sisanya kita improve kayak misalnya goal, terus pergantian pemain. Memang ada teksnya kayak pergantian pemain, goal dicetak oleh, tapi untuk mendeliver atau untuk menyampaikan itu kita diperbolehkan untuk improve sekeren mungkin, se-vibing mungkin biar penonton gak cuman sekedar happy doang tapi bisa ngerasain bahwa walaupun yang mengegolkan itu pemain, mereka merasa bahwa aku juga ngebikin gol itu. Nah itu semangat yang aku pingin bawa gitu sih. Nah itu gimana Kak caranya biar bisa menjaga energinya gitu ya, artinya biar sampai ke penonton gitu. Oke. Pasti nggak semua orang tuh bisa mendalami satu persatu kemauan dari supporter karena banyak ya. Bener. Seperti halnya di medsos juga mungkin ada beberapa yang komen, Mbak request aku nggak pernah dipeduliin nih. Aku minta kamu tuh teriak golnya tuh 3 kali misalnya. Tapi yang lain nggak apa-apa 5 kali aja. Nah gimana caranya kita mengerti dan tetap memberikan semangat ke mereka dengan porsi yang luar biasa itu ya kalau dari aku memastikan dulu Mbak kapasitas yang aku punya gitu. Aku gak mungkin kan memaksakan diri menuruti semua keinginan supporter ya kan. Nah aku pasti memastikan dulu bahwa oke, aku bisa nih ngelakuin ini dan aku gak bisa ngelakuin ini. Ya udah batasnya itu aja. Tapi aku gak mau jadi orang yang aku bisa cuman gini dong ya udah deh kayak gini aja. Enggak. Walaupun kapasitasku cuman segini maksimal, tapi aku pingin yang aku kasih ke supporter ke stadion itu tuh bisa membawa mereka bahwa aku bisa juga neriakin nama yang bikin gol atau goal makernya. Aku juga bisa nyebutin nama pemain yang sedang diganti atau substitute. Nah kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke cara aku untuk ngajak mereka bareng-bareng neriakin. Entah ketika gol dibuat atau misal pergantian pemain atau misalnya aku bacain daftar susunan pemain di awal. Itu sebisa mungkin aku melibatkan seluruh supporter biar gak kerja sendiri gitu kan. Dan auranya tuh udah berapi-api sejak awal. Itu jadi lebih gampang sih untuk kayak misalnya babak pertamanya, babak keduanya tuh lebih kayak bergelora gitu loh. Kalau dari awal udah kayak gitu. Iya, itu kan pasti jam terbang dong. Betul. Udah apa namanya? Berapa tahun berarti Kak kalau stadium announcer? 5 tahun. 5 tahun. Yes. Kalau pertama kali gimana? 2020. Kalau pertama kali pasti rasanya kan harus mempersiapkan yang belum pernah dilakukan. Betul. 2020 itu waktu COVID anyway. Jadi memang dari awal COVID itu aku ditawarin kan Mbak sama panitia pelaksana, COVID mau gak jadi stadium announcer? Dan aku bilang aku tuh belum pernah masuk stadion manapun sama sekali, manahan termasuk juga karena aku suka bola tapi aku belum pernah masuk stadion. Dan aku bilang gini, aku mau banget Mas, tapi aku minta diajarin dulu. Ada gak stadium announcer sebelumnya yang bisa kasih aku caranya gimana, terus nyebutin nama pemainnya gimana, kan aku gak ngerti ya, kayak I have no clue, aku bener-bener kayak nothing gitu, gak ngerti gitu. Diajarin, dan untungnya puji Tuhannya itu belum ada penonton karena COVID. Oh iya benar. Jadi kita dari rumah ya berarti ya. Gimana? Dari rumah kan nontonnya? Penontonnya, iya. Nah kita yang di stadion itu pakai face shield, ingat kan Mbak? Iya. Pakai masker. Bayangin deh, kamu harus teriak. Tapi kan gak harus seteriak yang kayak aku sekarang. Pakai masker, pakai face shield. Kalau mau masuk stadion harus sodok. Swab. Sodok lagi. Tiap pertandingan bayangin. Dan waktu COVID itu pertandingannya sangat rapat. Jadi kayak misalnya seminggu sekali bahkan. Karena pertama penonton kan gak datang.
Dan klubnya main kalau nggak ada semangat dari supporter kan juga aneh ya. Jadi kayak aku tuh berusaha untuk teriak semaksimal mungkin untuk ngebikin mereka bersemangat gitu loh. Jadi malah menurut aku awal mulai jadi stadium announcer itu cukup membantu tanpa penonton. Jadi aku bisa memanage mental dulu. Memanage mental. Terus juga aku bisa mempersiapkan bahwa oke, alurnya kayak gini nih. Pertama-tama ini, kedua begini, kalau gol begini, kalau pergantian pemain begini. Nah, sampai akhirnya COVID selesai, pemain udah bisa main dengan supporter, aku mulai kayak, oke, kayaknya aku udah feeling alright gitu. Aku udah lebih, karena udah beberapa tahun tanpa penonton kan. Ketika penonton datang, lebih merasa kayak, wih ternyata nyawanya tuh kayak gini loh yang asli. Jadi kayak, aku juga makin berkelora gitu. Seru sih 2020. 2020 ya. Berarti pas udah ada penonton di 2022 ya. Exact. Yes. Udah 2 tahun dong. Udah kan berarti kan udah ada penonton udah siap gitu ya. Udah 2 tahun belajar kan ibaratnya. Jadi kayak oke, kita mulai yang bener-bener tuh 2022 itu. Yes. Nah berarti harus tahu bola dong kalau mau jadi stadium announcer ya. Nah ini fun fact ya. Oke. Aku suka lihat bola, tapi aku nggak paham bola sebenarnya. Oh iya. Peraturannya kayak gitu nggak paham? Atau gak paham dulu. Bahkan waktu aku mulai jadi announcer itu, aku masih belum tahu kayak kok bisa offside. Aku nanya sama temenku, lah mas kenapa disemprit ya mas gitu. Itu offside. Offside itu gimana? Terus dijelasin. Terus misalnya itu handball. Lah kok aku gak lihat. Aku pikir kalau handball tuh benar-benar harus dipegang gini. Ternyata kan enggak ya, kena arm aja udah handball segala macam. Jadi kayak aku belajar seiring berjalannya waktu mbak. Ternyata aku juga bilang sama adik-adik aku, ternyata mau gak mau aku harus belajar ya. Ya iyalah, orang itu ranah pekerjaan kamu gitu kan. Dan juga banyak, aku tuh sering banget ditanya kayak misalnya, kamu suka klub mana di Eropa atau liga manapun, liga Amerika, Inggris, Eropa gimana? Aku bilang cuman gak ada, gak punya gitu. Ah terus kan kamu kerja di bola. Aku suka nonton bola, tapi aku gak ada klub favorit. Terus ya aku suka gamenya aja. Jadi kayak apa sih kayak jangan maksa dong gitu. Cuman akhirnya kan aku juga ya mau gak mau kayak harus mempelajari lebih dalam. Aku nanya sih sama adekku, di klub paling bagus apa sih dek? Biar kalau ditanya orang aku bisa jawab gitu. Katanya Real Madrid. Awas ya kalau aku dihujat sama supporter klub lain. Maaf ya mas. Kalau yang Arsenal, MU maaf ya. Yang sering-sering kalah apa sih? Sorry nih. Gak maksud. Tapi kata adikku, bilang aja Real Madrid gitu. Oh ya udah deh Real Madrid kalau gitu. Udah ada jawabannya berarti. Iya betul. Pemainnya siapa deh? Apa sih siapa deh? Kasih tahu, dikasih bocoran. Bilang aja pemain kesukaannya yang ini gitu. Siapa sih susah? Nah itu Birmingham. Salah pas. Bellingham. Itu dia. Nanti diedit bisa kan ya. Aman udah. Atau gak usah juga gak apa-apa sih. Biar kelihatan natural gitu kan. Tapi denger-denger katanya Kak Ovi dapat tugas dari FIFA ya. Yang kemarin di Kamboja. Oh ya, jadi gini, Kamboja itu dari AFC, itu Asia, betul. Jadi seluruh Asia, benua Asia. Kalau yang FIFA itu yang tahun sebelumnya mbak, di Uzbekistan. Itu FIFA Piala Dunia tapi futsal. Ya, jadi tugasnya itu sebenarnya kalau dibilang dari FIFA menuju agensi aku ke aku. Nah, jadi aku udah punya agensi gitu, agensi International Presenter, yang mana itu mereka menemukan aku saat World Cup U17 di Manahan 2023 akhir. Ya, situ kan Piala Dunia U17 kan. Nah, itu memang aku diminta dari Panpel Manahan dan juga PSSI untuk menjadi perwakilan announcer lokal Indonesia, maksudnya bahasa Indonesia, untuk berpartner nih sama presenter internasionalnya FIFA. Wow. Yang mana waktu itu dari Australia. Nah, agensi aku waktu itu ya agensinya si presenter dari Australia ini, karena agensi aku tuh sering dan memang udah vendor tetap. Jadi vendor tetapnya FIFA, AFC begitu mbak. Jadi memang mereka yang memberikan rekomendasi tentang stadium announcer, DJ, tentang infotainment pokoknya. Entertain itu mereka semua vendor tetapnya. Nah, waktu ketemu sama vendor aku itu, sama agensi aku di Piala Dunia U17, mereka tuh mungkin ekspektasinya aku gak bisa bahasa Inggris, atau ya bisa tapi gak terlalu yang gimana-gimana gitu. Nah, setelah ketemu ternyata mereka merasa aku cukup fluent gitu, cukup lancar. Terus mereka nanya, loh kamu di kamera udah terbiasa ya di depan kamera? Karena kan juga masuk kamera kan. Aku bilang, iya aku kerja di TV lokal, aku bilang gitu. Dan kamu bahasa Inggrisnya juga not really bad. Kamu bisa ngomong gitu dengan lancar. Iya gitu. Kamu les? Ya kayak tadi kayak Mbak Putri nanya, kayak kamu les gak? Enggak, aku belajar sendiri. Oke, jadi gini.
Kan kamu tahu kita tuh agensi presenter internasional. Kita tersebar di seluruh dunia, bahkan di belahan dunia manapun aku yang memasok announcer, dia bilang gitu. Karena memang vendor tetap Mbak. Jadi FIFA ya pasti sama mereka, AFC sama mereka. Bahkan federasi bola manapun itu kerjanya sama agensi aku. Mereka nanya gini, mau gak masuk agensi aku? Terus aku jawab dong, jual aku. Ibaratnya gitu, ya gak sih? Iya benar. Itu peluang yang sangat besar. Dan gak semua orang mungkin menemui peluang itu. Jadi aku bilang kayak, tapi apa yang membuat kamu berpikir aku layak untuk ke negara-negara lain gitu. Dan mereka bilang, kita suka kerjaan kamu gitu. Kita suka cara kamu deliver speech. Bahkan gak cuma dalam bahasa Indonesia aja. Ternyata di dalam bahasa Inggris pun kamu cukup lancar gitu. Dan bisa membuat crowd makin bergelora lagi gitu. Kayak ya udah mau banget gitu. Terus akhirnya mulai hari itu aku masuk Mbak. Jadi kayak udah punya profile di tempat mereka gitu. Jadi ada listnya gitu. Terus akhirnya pertama kali aku keluar ya di Uzbekistan itu sih. Oke. Beda gak sih kalau di luar sama di sini? Oh beda banget. Ya. Beda banget. Di luar tuh rasanya kayak wow gimana ya ngomongnya. Aku ketika pertama kali di Uzbek itu ya Mbak. Rasanya tuh kayak kan aku ke stadion itu mencari akreditasi kan kayak lanyard gitu buat masuk ke stadionnya tapi di depan dulu. Nah ketika aku nyari kayak permisi aku mau ke ruang akreditasi sebelah mana ya gitu. Oh kamu international presenternya ya, international dari FIFA-nya kan gitu kayak. Aku langsung oh my god ternyata segini ya rasanya gitu. Ada title di depan international announcers kayak. Pokoknya mendapatkan fasilitas yang aku gak pernah nyangka dari bola bisa sejauh itu gitu loh. Dan mungkin kalau dibilang dari bola aja ya mungkin ada campuran juga dari broadcast televisi sebelumnya. Karena di depan kamera aku lebih terbiasa lebih common, lebih familiar. Dan juga kemampuan untuk kita membawa orang lebih semangat itu juga nilai plus gitu. Jadi sebenarnya dari agensi jawabannya ya. Tapi memang agensi aku vendornya tetap dari FIFA dan federasi bola di benua lain-lainnya gitu. Berarti melihat dulu ya waktu itu ya, melihat ketemu di manahan. Oke nih gitu ya, diajak. Jadi pengalaman baru ya. Aku gak pernah nyangka sih Mbak. Bahkan ketua panpel yang waktu 2020 ngajak aku jadi announcer pertama-tama itu pun juga ngomong kayak Okwit selamat ya. Padahal dari U17 itu kan ada beberapa titik kota ya yang mereka juga pertandingan. Ada Surabaya, Jakarta. Mana lagi sih Dek? Bali ya gak sih? Pokoknya ada 3 kalau gak salah. Surabaya, Jakarta, Solo. Kayaknya 3 itu sih Mbak. Atau ada Bali atau yang lain aku lupa. Intinya presenternya kan juga banyak gitu loh. Announcer yang lain. Tapi puji Tuhan. Mungkin jalannya ya rezekinya begitu sih. Udah jalannya Kak. Makanya itu. Ya Allah tadi langsung. Kalau inget. Terhura. Tapi kalau untuk jadi announcer timnas. Udah pernah belum Kak? Timnas U16. U16 ya? Pernah ya. Tapi kalau yang timnas yang senior atau yang seperti yang kita lihat di TV dan nanti malam. Nanti malam ya? Nanti malam bakalan main itu aku belum sih. Ya. Karena kan selalu di Jakarta ya. Which is Jakarta tuh stadionnya udah punya announcernya sendiri. Nah itu biasanya daripada mereka mengambil yang dari luar, dari jauh, dari kota lain. Mending yang dari stadion itu pembawaan sendiri gitu sih. Boleh dong Kak Okwit kasih harapan buat timnas nih yang lagi main nanti malam. Pastinya dong kalau harapan ya kita harus lebih lancar lagi lah jalannya menuju ke Pildun gitu. Tapi feeling aku menurut aku bisa sih ya unggul ya. 2-1 lah minimal. Atau 1-0 deh. Pokoknya. Udah mulai menerka ya kira-kira berapa nih? 2-1 sih 2-1. Mungkin ya. Kita lihat ya. Kita lihat nanti. Agak deg-degan juga sih. Aku gak ada di stadion tapi agak deg-deg gitu. Oke Kak Okwit. Tapi menurut Kak Okwit sendiri ya. Kualitas paling penting sebagai broadcaster itu apa sih? Oke. Kemampuan seorang broadcaster yang bisa dibilang apa nih? Newbie, profesional atau ya kalau kita pikir general gitu deh. Oke. Berarti arahnya profesional ya. Yang pertama pasti public speaking skill. Public speaking skill itu penting banget karena gak cuma sekedar ngomong ya kalau kita di audio dan juga di visual. Tapi kita juga mendeliver. Deliver itu gak cuma sekedar menyampaikan aja, tapi ada maksudnya, ada intinya, ada background story-nya, ada goals-nya, tujuan. Jadi kemampuan itu tuh satu sinergi yang mana kamu harus membawakan itu dengan baik. Nah itu kemampuan dari public speaking. Yang pertama itu dulu paling dasar
Paling dasar public speaking. Yang kedua, tentu saja ya seorang broadcaster tuh gak cuma sekedar ngomong dengan baik, tapi punya etika atau attitude. Ya gak sih? Nah itu hal-hal yang kadang tuh sekarang mungkin orang sedikit terpinggirkan ya. Jadi bukannya ditinggal tapi kayak agak dinomorduakan gitu. Karena yang penting aku bisa ngomong kan lancar. Enggak sekedar itu doang. Tapi ada attitude-nya, ada etikanya. Ada juga gestur-gestur tambahan yang ini boleh gak sih? Ini kayaknya jangan. Nah itu harus juga dipahami gitu kan. Dan juga tentunya bagaimana kita bisa menyapa gitu kan. Atau berkomunikasi dengan lawan bicara. Lawan bicara kalau misalnya kayak aku sama Mbak Putri. Jelas ya kita berhadapan. Tapi broadcast itu kan menyebar lewat berbagai platform. Apalagi medsos. Bener. Medsos pun banyak banget ya kan. Ada kayak dari Meta tuh udah meliputi apa aja, banyak kan. Di bawah Meta tuh ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Ada X, ada apa lagi. Nah itu pun kan bisa menjamah berbagai penjuru dunia. Dan gak cuman kayak kita satu lawan satu begini. Satu lawan jutaan orang di balik layar handphone mereka atau TV mereka. Nah itu yang paling harus kita perhatikan gitu. Gak cuman sekedar suara kamu didengar dengan baik, wajah kamu enak dipandang. Tapi apa yang kamu sampaikan itu dapat dan masuk ke penonton atau audiensnya. Itu kadang hal-hal itu yang sedikit kayak ya udahlah ntar aja lah, kalau udah dikritik baru belajar. Nah kalau bisa sebelum dikritik udah mateng dulu. Tapi bukan berarti kamu harus menunda loh ya. Karena aku juga sering bilang gini, gak apa-apa coba dulu aja, gak apa-apa kalaupun dikritik ya belajar. Tapi lebih bagus kalau kamu udah punya bekal. Jadi prinsip aku adalah ketika pertama kali banget nge-MC 2017, nekat tapi ada tekad. Ya jadi aku tuh orangnya nekat banget Mbak. Tapi juga ada tekad. Nah tekad itu kan gak mungkin semata-mata kayak yaudah berangkat. Enggak. Kalau tekad itu berarti ada bekalnya. Ada persiapannya. Ada ibaratnya orang Jawa sangu lah. Nah kamu masa mau pergi gak ada sangu? Gak mungkin kan. Nah kamu boleh nekat. Tapi harus disertain dengan tekad yang kuat itu tadi. Kuncinya teman-teman ya. Tadi apa? Nekat tapi harus punya tekad. Yes. So yes. Quote of the day. Quote of the day by Outfit. Jadi yang pasti gak cuma ngomong aja ya Kak. Kita pun juga gesture. Apa yang kita sampaikan. Kena gak nih yang kita sampaikan ke penonton gitu. Iya betul. Dan pemilihan bahasa ya. Karena kalau kita ngomong broadcast itu balik lagi. Gak cuman kayak gini. Gak semua orang bisa ngeliat ekspresi kamu kayak aku lihat Mbak Putri dan sebaliknya. Jadi selain gestur ekspresi, pemilihan bahasa juga penting banget. Yes. Biar sesuai. Dan mungkin yang nonton juga ada anak-anak, ada orang tua, ada berbagai usia kan. Nah kalau bisa tuh yang kayak general lah gitu, nggak terlalu orang ngerti lah ya. Iya nggak terlalu slang banget. Kadang kan orang mikirnya ngomongnya yang gaul-gaul aja lah. Nah itu kan nggak semua kalangan mengerti ya. Apalagi bahasa Gen Z. Nah itu dia. Banyak banget. Banyak banget dan kayak maksudnya ini tuh bisa kayak 5 bahasa lain gitu kan. Bener. Itu juga harus dipilih lah artinya biar ya nonton tuh paham apa yang kita maksud. Betul. Yang kita inginkan tersampaikan gitu ya. Bener. Tapi nih kalau misalkan kita ngomong suara ya. Kita harus menjaga stamina suara kita ya. Artinya gak cuman kayak gimana kita bisa ngomong aja. Tapi kadang-kadang nih Kak Outfit kan pasti dengan jadwalnya yang padat. Asik. Udah kayak artis banget ya. Padahal. Ya misalkan hari ini MC besok apa. Kan pasti suaranya itu dia punya stamina dong. Kayak badan kita aja. Betul, gitu ya. Bisa loyo juga. Kuncinya apa Kak buat ngejaga itu? Jujur aku gak ada rahasia apapun. Asli. Serius aku bahkan suka banget minum es. Pedes, makan pedes. Jadi aku pure bersyukur banget sama Tuhan. Karena kayaknya ini memang satu-satunya gift terbesar yang Tuhan kasih di hidupku gitu loh Mbak. Dari suara gitu. Palingan ya tadi, tapi jeleknya adalah karena aku gak ada trik khusus, gak ada perawatan khusus untuk suara aku. Jadi kalau misalnya udah capek banget, karena aku ada sinusitis kan. Nah kalau sinusitis aku kambuh, itu biasanya suara aku kayak hilang. Nah itu sih. Tapi so far, aku paling kalau udah kayak mendekati berasa kayak badan aku udah gak enak ya, aku ngunyah kencur aja. Oh sama kayak kencur penyanyi jahe. Berarti ya. Iya, kalau gitu kan biar suaranya tetap enak, tenggorokannya lega gitu iya. kan. Itu sebenarnya nggak cuma saat aku udah jadi MC dan announcer, itu dari aku waktu paski SMA. Karena teriak-teriak tadi ya. Iya, karena aku danton kan. Jadi memang pemimpin regu, terus kayak pemimpin upacara. Jadi
Sering sih kayak makan kencur dan ditelan, bukan cuma disesep gitu loh. Terus dilepeh enggak ya? Ora dilepeh, tilak. Sekilo. 2 kilo juga Kenyang dong. Kenyang. Kan diet sekalian. Oh iya. Sehat. Gitu sih, kencur dan jahe biasanya. Kalau itu pun tapi gak sering sih. Jadi ketika udah badannya kayak gembreges gitu, atau wis kayak rumongso aduh iki wis ora isa iki kudu di leren ke sedilit. Nah pas leren itu aku biasanya ngunyah itu dan ditelan. Tapi ada pantangan makanan gak? Enggak boleh goreng? Tidak. Saya akan semua lep aja? Lep aja. Kalau ada yang memantang saya pantang balik. Karena aku suka makan. Jadi kayak makanya olahraga aku kenceng mbak. Karena aku suka makan kan. Jadi kayak biar pertama jaga badan juga. Terus biar gak gampang sakit kan. Jadi ya udah makannya banyak. Tapi sekarang lebih ke makanan sehat sih. Jadi kayak clean food gitu. Tapi ngaruh gak sih ke olahraga ke suara gitu? Sebenarnya enggak sih kalau di aku. Lebih ke kesehatan aja. Kesehatan sih. Iya, benar-benar. Kayak sama energi ya. Karena kalau badan kita tuh energik gitu kan, mungkin suaranya jadi lebih menggelegar gitu kan. Tapi kalau lagi orang kalau gampang sakit kan pasti juga power suaranya menurun ya. Benar sih. Logika aku sih. Jadi lebih ke jaga stamina badan biar yang lain ngikut gitu. Tapi make sense Kak, benar. Ya kan? Satu tubuh kan dia terkoneksi kan. Misalnya kayak Mbak Putri sakit. Kan pasti jadi kayak agak lemes ngomongnya, jadi agak pelan gak sih? Nah itu. Apalagi aku aja suaranya kan emang selaki ini ya. Semaco ini. Jadi kalau misalnya sakit itu ngaruh banget. Kayak beda gitu didengarnya. Pernah tapi Kak pas kerja terus pas lagi gak fit gitu? Oh sering. Oh iya. Itu karena aku bandel banget. Kenapa? Kerasa banget beda. Kerasa banget. Cuman balik lagi aku sangat bersyukur sama Tuhan. Karena suara ini adalah suara yang menurut aku treasure. Jadi kayak harta karun terbesar dalam hidupku gitu. Kenapa aku bilang begitu? Misal nih aku sakit. Suaraku hilang. Jadi aku harus kerja. Harus nge-MC gitu kan. Gak bisa di cancel. Karena udah lunas. Nanti aku disuruh balikin bakal lipat pas ya. Nah akhirnya suara aku tuh selalu seperti ini. Misalnya aku hilang suara atau sakit. Ketika pegang mikrofon. Dan mikrofonnya di mulut. Kayak gini nih. Itu ada mbak. Suaranya kayak muncul terus biasa aja. Enggak yang kayak orang sakit. Enggak. Bener-bener kayak ya udah gitu. Aneh kan? Bener sih. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Bener-bener kayak rezeki gitu. Berkatnya di situ. Suara sih. Dan karena suara kan juga sampai bisa ke negara orang ya. Nah itu dia sih. Ya. Berarti ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Kak Ovid, ngelihat perkembangan dunia broadcasting ya. Sekarang kan era digital. Ya setiap orang bisa jadi broadcaster lah ya. Betul. Artinya dengan HP aja, nggak harus yang di depan kamera. Iya iya. Kalau dari menurut Kak Ovid gimana tuh? Itu bagus loh. Ada 2 mata ya. Ada 2 sisi juga. Yang pertama itu bagus banget untuk melatih public speaking skill setiap orang. Karena kalau dulu kan mungkin orang mau jadi public speaker kan harus melalui berbagai alur. Kayak misalnya casting lah. Atau misalnya ada seleksi lah. Ada audisi gitu-gitu kan ya. Sekarang kan gak perlu. Semua orang, kamu bisa jadi penyanyi viral cukup dengan HP kamu sendiri. Kamu bisa jadi penyiar radio dari channel yang kamu buat di TikTok misalnya. Semua orang bisa jadi broadcaster. Semua orang bisa jadi singer. Semua orang bisa jadi announcer. Nah itu sangat memudahkan. Itu sisi positifnya. Membuat orang tuh lebih mudah ya menyiarkan apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia punya gitu. Tapi sisi yang lain adalah ada ya tadi karena orang tidak belajar dari dasar yang benar, langsung masuk aja jebles gitu ya. Kadang ada etika-etika yang mungkin mereka tidak tahu. Jadi bukan sengaja untuk dilanggar, tapi mereka nggak tahu nih ternyata kayak gini tuh sebenarnya nggak boleh loh di dunia teknologi atau digital. Kan akhirnya melanggar UU ITE misalnya. Nah karena ada tadi aturan-aturan yang mereka tidak pelajari sebelum terjun ke dunia digital, terutama broadcast gitu tadi. Jadi sebenarnya 2 sisi ini bisa kok diseimbangkan. Ya tadi mbak, boleh kamu nekat bikin konten pertama kali. Boleh kamu untuk menjadi penyanyi untuk pertama kali melalui HP kamu aja. Tapi ingat, kan gak langsung jeblas kamu ngomong ke orang banyak bahwa aku begini-begini. Boleh banget kok, tapi bawa nilai-nilai juga yang positif. Bawa karakter kamu yang bisa memotivasi orang lain. Karena yang nonton kamu mungkin jutaan di luar sana. Mungkin yang nonton kamu juga akhirnya punya mimpi yang itu mbaknya bisa kok lewat TikTok aja atau lewat IG aja jadi terkenal. Aku juga mau buat. Nah kalau kamu gak bawa nilai yang positif terus ditiru orang, kasihan. Benar. Dan kasihannya juga ke generasi yang
seberikutnya lagi kayak gitu. Artinya harus barangkali dia bisa terinspirasi dari konten kita gitu kan ya Kak. Artinya harus yang positif lah yang kita sebarkan. Gitu. Yes, betul sekali. It's nice. Artinya kalau Kak Ovid ini kan dilihat orang ya. Pada saat bekerja dilihat orang. Apalagi mungkin TV presenter dilihat di TV di layar kaca gitu. Dengan penonton yang banyak lah ya. Nah artinya pasti ada dong kayak yang ngasih kritik. Terus ngasih ya tekanan dari sana sini. Kayak kamu kurang gini gitu. Kalau Kak Ovid nanggepinnya gimana sih? Pasti. Yang pertama itu aku belajar sebelum jadi announcer stadion ya Mbak. Itu di TV. Karena produser aku itu, aku malah bersyukur. Jadi produser aku tuh ada beberapa di TV. Dan masing-masing produser tuh punya sifat dan karakternya yang tersendiri kan. Gak bisa disamakan. Itu sangat berguna dan membangun karakter aku di media. Terutama media televisi ya dan juga broadcasting gitu. Kenapa begitu? Aku bilang. Karena setiap kali aku bawain acara di TV itu kan gak cuman formal aja. Gak cuman sama DPRD juga. Kadang tuh jalan-jalan, kuliner gitu kan. Nah setiap program yang aku bawa, pasti kan aku membutuhkan karakter yang berbeda-beda. Sering banget produser aku bilang gini, Ovid kamu terlalu banyak blank gitu. Kayak kamu matanya gak fokus ke narasumber. Terus misalnya lagi produser yang lain bilangnya gini, kamu terlalu banyak Ovid masih jelek. Oke aku belajar lagi. Produser yang lain bilang kamu terlalu kaku deh Mbak. Karena memang aku berangkatnya dari acara formal kan Mbak. Jadi jalan-jalan kuliner tuh waktu itu masih kayak bingung mau ngapa. Adaptasi dulu. Iya terus kayak kalau makan enak aku harus ekspresinya gimana. Itu bingung gitu. Akhirnya coba lihat ini loh contohnya kayak dikasih referensi. Akhirnya aku belajar lagi. Nah itu televisi menurut aku membangun banget karakter aku yang sekarang. Yang lebih luas di depan kamera. Yang bisa menyesuaikan acara apapun. Yang bisa membangun semangat di stadion. Bahkan kemarin terakhir di Kamboja itu kan penontonnya 60.000. Jadi kapasitas stadionnya itu 3 kali lipat dari Manahan. Jadi menurut aku tuh setiap fase yang aku lakukan sebelum-sebelumnya itu jadi media atau playground untuk belajar Mbak. Jadi itu sangat membantu terutama televisi. Nah cara aku gimana menyikapinya? Aku gak baper. Yang pertama itu kalau udah mau masuk ke dunia digital kalau bisa jangan baperan. Ya kan apalagi kalau bener sih. Ya kan kalau misalnya kita baperan maksudnya mereka mengkritik baik tapi udah ditanggapinnya negatif ya kamu malah seakan-akan kayak orang tuh gak ngerti apa yang aku alami. Loh ya jangan langsung dipatahkan seperti itu. Coba ambil sisi positifnya. Kalau memang itu bisa membangun ya diambil. Ya diakui kalau memang kamu memiliki kesalahan. Ya diterima kalau misalnya ada saran masuk. Sama halnya kayak di TikTok aku kan memang fokus ke bola ya konten-konten bola gitu. Banyak banget Mbak supporter yang kayak gini. Mbak Om Bomen tuh mengape gitu. Ya sekarang pakai mikrofon kalau aku mau teriak kayak misalnya kayak Persis Solo nggak bisa Gak dong enak ya dong. kan kayak ngapa mau cucu gitu kan jadi kan. Ya jadi kayak misalnya sesimpel itu atau bahkan ada yang ekstrim yang sampai ngehujat suaranya nggak enak jelek ya ada juga dan yang nggak apa-apa karena itu selera orang. Bener. Gak bisa kita samaratakan kan. Gak bisa juga kayak aku merasa suaraku enak nih terus harus semua orang mendengarnya juga enak. Gak bisa. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya jangan baper pertama. Yang kedua ambil aja. Jadi pembelajaran. Baik buruknya kita yang tahu. Tapi kita bisa menyerap itu. Untuk nextnya lebih baik lagi. Gitu sih. Jadi artinya Kak Ovid yang sekarang ini gak langsung kayak gini teman-teman ya. Betul. Melewati perjalanan yang panjang. Ya, menerima banyak kritik dan saran tentunya. Hujatan juga ya kan. Hujatan juga tapi tidak baper. Jangan baper. Itu juga sama Mbak. Jadi aku tuh senang banget berbagi ilmu kan. Ada beberapa stadium announcer baru kayak adik-adik aku gitu yang kayak masih belajar juga tapi udah bagus. Itu mereka sama. Mbak aku pengen upload kayak Mbak Ovid tapi takut dihujat. Langsung kayak gitu karena mereka lihat di komen-komen aku tuh kayak banyak yang ngehujat. Aku bilang hujatan tuh gak sengaruh itu. Udah coba upload dulu aja. Upload dulu. Kalau ada hujatan ya buat belajar. Gitu aja. Karena netizen tuh sengeri itu loh jarinya. Ya karena mereka tuh kayak gak ada kerjaan Mbak. Kalau yang aku bilang yang ngehujat itu ya pasti dia gak punya kerjaan. Jadi kayak dia menghabiskan waktu di sosmed dan sae wae ngetik yang mereka kayak gak ngerti bahwa itu bisa menyakiti hati orang gitu. Dan dia juga gak lebih dari kita. Exactly. Gitu kan? Kadang tuh ya namanya orang hujat itu ya pasti duduknya di belakang dan di bawah. Iya. Men.
Ya mas bener kan. Jadi buat kalian yang suka ngehujat, ya aku pastikan kalian di belakang atau di bawah kita. Jadi sorry I'm not sorry. Oh jadi galak. Bercanda guys. Ya tadi kita udah ngomongin banyak tentang stadium announcer ya. Nah Yes. sekarang TV presenter dong. Di TA TV ya Kak tadi. Yes betul. Pertama kali. Yes. Nah itu membangun koneksi dengan pemirsanya kan kalau beda, kalau MC kan langsung ada di depan ya. Stadium announcer juga ada di lapangan gitu Tribun, stadion iya. gitu kan. Nah kalau TV presenter Itu kan kayak kamera doang ya. Kita lihat kamera doang gitu. Gimana ya mbak? Mungkin karena aku memang anaknya udah seneng ngomong dari kecil gitu-gitu. Terus juga aku tuh suka. Bahkan aku gini. Fun fact-nya. Aku dari kecil. Mungkin adik aku juga tahu ya. Aku tuh suka banget ngomong sama cermin. Kayak orang agak-agak memang. Ngerti kan? tapi itu bener loh Kak, aku pernah lihat. Kan? Bener kita percaya diri ngelihat diri kita kalau ngomong kayak gimana tuh lewat cermin. Itu aku alami dari aku SD. Jadi setiap itu kayak jadi ritual yang aku lakukan setiap pulang sekolah. Dari SD. Karena aku tuh suka saking cerewetnya, mungkin teman-teman aku udah pada capek ya dengerin suaraku. Jadi kayak misalnya aku ngomong tuh gak pada gagas, kayak menyebalkan gitu kan. Kamu cerewet banget. Iya, terus mereka kayak bawel lu, mungkin gitu. Akhirnya ya udahlah, aku diem gitu. Nyampe rumah, aku ambil cermin. Dan ya udah, aku pegang aja terus kayak, tau gak sih teman aku tadi nyebelin banget. Masa iya? Jadi aku tuh memang udah begitu. Dari kecil bayangin. Berapa puluh tahun coba belajar. Udah habis ya mas? Enggak, belum. Ngasih tahu aja. Oh, tenang. Nah, kayak gitu mbak. Jadi dari cermin awalnya aku belajar. Nah jadi kan aku udah ngerti ini bentukan muka aku gimana. Kalau ngomong gimana, kalau senyum ketawa gitu. Nah ketika masuk ke TV, ada kamera kan. Ya aku anggapnya kamera tuh cermin aja sih. Jadi kayak ngebangun gimana cara komunikasinya. Terus kayak interaksi yang menarik gitu. Seperti kayak yang kebiasaan aku sebelumnya. Aku anggap depan aku tuh cermin. Jadi aku membayangkan muka aku. Aku bayangin banyak orang di depan aku. Tapi sebenarnya gak ada gitu sih. Lebih ke mindset menurut aku. Dan gimana bisa kita tuh membangun kepercayaan diri sebelum masuk ke ranah itu. Karena di depan kamera tuh beda banget loh mbak. Dibanding di depan orang. Bener. Ya kan? Iya, jika kalau belum pernah belajar sebelumnya digrogi gak sih Kak? Grogi, terus kagok. Terus bakalan sering ngeblank. Iya bener kan cuman kamera doang gitu. Kalau orang kan bisa kita lihat gitu. Wujudnya ada. Ini cuman benda gitu. Iya dan bendanya gak bergerak loh. Diem doang gitu kan. Itu sih dari aku. Jadi memang benar-benar aku jadi aku tuh sangat imajiner anaknya. Ketika aku masuk ke TV pertama kali, imajinasi aku adalah satu ruangan ini tuh kayak penuh orang gitu. Terus kamera diem ke tengah itu kan ya, kameranya diem di situ. Bayangan aku, imajinasi aku itu di samping-sampingnya, di belakang itu ada orang yang ngeliatin. Jadi kayak aku bisa kayak, hey gimana kabarnya, seru kan? Duh aku seneng deh kalau kalian selalu sehat. Balik lagi di program kesayangan para pemirsa. Nah kayak gitu. Jadi gak cuma sekedar kayak Selamat datang dan ini program kesayangan pemirsa. Nah gak gitu. Beda lah pasti. Beda ya betul. Jadi mulai dari situ sih, kebiasaan waktu kecil. Mungkin bisa jadi sebuah tips buat teman-teman semua ya yang sekarang kan belum merasa percaya diri. Coba ngobrol dulu sama cermin ya. Itu bener-bener aku kasih tips ketika aku memberikan pelajaran tentang public speaking. Memang begitu. Jadi setiap kali ada yang mengundang, mbak aku mau dong di kantor aku kasih pembelajaran public speaking. Aku pasti akan memberi tips itu mbak. Semua orang punya, misalnya perempuan punya bedak kan. Yes. Punya two way cake ya kan. Ada cerminnya kan pasti. Sekecil itu aja gak apa-apa kok. Kalau misalnya bapak-bapak pasti kan gak bawa cermin toh. Bawa cermin dipertanyakan. Oh bawa mas. Oh Dan juga desa gitu kan. Dibawa aja dilihat. Jadi setiap kali kalian mau ngobrol coba deh lihat wajahnya. Kalau bapak dan ibu ini menjadi penonton terus ngelihat wajah yang di cermin itu tertarik gak? Yes. Kalau belum tertarik ayo diperbaikin lagi. Ayo dimenarikin lagi. Kayak gimana diubah biar orang tuh kayak misalnya aku lihat di cermin gak menarik deh muka aku. Kenapa ya? Nah kita bisa belajar dari situ. Dan itu selalu jadi tips yang aku sampaikan ketika aku mengisi kelas public speaking. Gitu. Bener, karena kita bisa menilai diri. Iya betul. Sebelum dinilai orang lain gitu kan. Betul. Dan jangan denial ya. Kadang kan orang masih kayak menurut aku udah oke kok di cermin. Ya menurut kamu tuh fair atau enggak gitu kan. Kadang orang masih kayak ini rotok-rotok mingeri lambe kui. Tapi kayak karena aku bagian alami itu mbak. Jadi awal-awal aku belajar di cermin itu. Kalau aku senyum. Dan mungkin sampai sekarang kadang masih ya. Kalau aku ngomong juga tuh kadang satu sisi bibir aku tuh lebih tinggi dari yang lain. Nah aku tuh gak tahu itu masih terjadi atau enggak gitu. Cuman aku selalu berusaha untuk
ya menyeimbangkan dan menyejajarkan. Karena kan kita gak sadar ya. Iya. Kalau gak ada cermin kan gak bisa lihat kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau bisa, kalau kamu memang merasa masih belum bagus ya terima dan akui untuk bisa belajar lebih baik lagi. Yes, Jangan denial. Lagi-lagi juga kalau ada saran dan kritik diterima. Diterima, ya, betul. Banyak belajar gitu ya. Jangan ngerasa cukup terus nih. Betul. Aku kurang, perlu apa lagi gitu kan. Itu untuk berkembangnya gitu. Betul. Dan sebelum aku lupa ya, karena aku sangat pelupa anaknya. Satu hal yang aku pelajari dari dunia broadcast adalah, kita kan kalau di dunia broadcast tuh selalu ngomong ya. Memang pekerjaan kita untuk berbicara. Tapi kalau kamu mau belajar, tutup mulut kamu, buka telinga kamu. Kamu belajar. Wow. Itu sih. Kasih tepuk tangan dong. Itu statementnya bagus banget tau. Makasih. Iya, jadi kalau misalkan kamu kerjaannya sering ngomong gitu ya. Kalau kamu pengen belajar, tutup mulut kamu, buka telinga kamu. Yes. Itu kamu bakal belajar banyak. Bener sih. Bisa dengerin yang lain, bisa dengerin saran, masukan. Nah, Kak Outfit kan udah keren banget nih. Amin. Ya ampun Mbak, tapi aku kalau masih belajar tau. Goals kedepannya Kak Outfit di dunia broadcasting apa sih Kak? Sebenarnya aku kan considering to move. Aku kan dari lahir sampai umur sekian 27 tahun di Solo terus ya. Banyak teman-teman aku yang nanya, kamu gak mau kayak merantau gitu atau moving abroad ke luar negeri. Aku bilang gini, kayaknya kota Solo ini menahan aku terus-terusan gitu. Setiap kali aku pengen ke Bali, ke Jakarta untuk moving, kayak gak pernah diizinin Mbak. Jadi ada aja yang membawa aku untuk stay di sini. Jadi aku berpikirnya begini, aku kayak bernazar sih dan juga doa sama Tuhan. Tuhan kalau memang diizinkan aku pindah dari Solo, udahlah jangan di kota lain. Negara aja deh, negara yang lain gitu. Jadi goals aku adalah merambah ke mungkin benua lain untuk memperbesar karir aku Mbak. Di bidang mungkin news anchor juga di televisi, kan bisa kayak VOA gitu-gitu ya, yang kayak televisi tapi jaringan ke luar negeri gitu, dan stadium announcer sih gitu. Jadi aku pikirannya adalah ke benua lain sih. Doakan ya. Semoga ya. Amin. Kalau memang itu jalan dari Tuhan, pasti akan jalan. Ada jalannya. Tapi kalau memang belum ya kita harus bersabar dan mengupgrade terus. Jadi nggak yang terburu-buru, tapi visinya ke depan terus. Ke arah sana ya. Yes. Oke. Sekarang pesan dong untuk teman-teman nih ya. Para pendengar kita. yang ingin misalkan meniti karir di dunia broadcast. Oke. Nontonnya kemana nih, Master atau sini ya? Iya. Oke. Teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang selalu support. Aku mau terima kasih dulu ya Mbak, karena dari TikTok itu followers aku mulai 200 orang, sekarang udah 40.000. Semua supporter bola. Teman-teman, aku bangga banget dan sayang banget sama para supporter Mbak. Serius, aku sayang banget. Karena dari mulai mereka ngehujat sampai akhirnya mereka memuji dan mensupport, itu perjalanannya wow gitu kan, agak melelahkan, tapi aku sangat sayang sama semua supporter. Jadi tips dan mungkin pesan ya buat teman-teman semua, adik-adik aku, cowok, cewek dari berbagai kalangan, mungkin juga kakak-kakak aku yang lebih senior dan ingin memulai gitu ya di dunia broadcast, spesifiknya mungkin ya radio announcer bisa, stadium announcer bisa, atau TV presenter, news anchor, apapun itu bidang yang kalian tuju, pastikan dulu nih sebelum masuk ke sana kalian punya bekal dan tekad. Karena kalau cuman skill aja tapi kalian gak punya bekalnya juga akan berbeda hasilnya gitu. Apalagi kalian punya skillnya bagus, tekadnya kuat ya kan, bekalnya banyak. Wah, itu bakalan langsung kayak privilege gitu. Kalian naik tingkatnya tuh lebih cepat dan bisa lebih besar lagi levelnya gitu. Jadi pastikan ketika kalian mau memulai itu ada bekalnya, ada tekadnya dan skillnya. Kalau skill itu bisa dipelajarin, tapi tekad ini yang susah. Kadang orang udah pengen banget tapi gak berani, kan gak ada tekadnya, ya gak bakal maju. Jadi tadi ya ada 3 elemen. Yang pertama tuh skill, tekad, dan juga bekal. Bekal yang matang. Bekal itu meliputi apa aja? Karakter, attitude juga. Terus gimana kita men-treat orang dengan baik. Itu bekal yang wajib dimilikin. Gak cuman skillnya bagus, gak cuman pintar ngomong, gak cuman kemauannya kuat, tapi bagaimana kita men-treat orang. Itu penting banget. Karena orang gak akan semata-mata respect sama kamu kalau kamu belum kasih respect ke orang. Jadi sebelum kamu berharap orang memberi respect, pertama berikan dulu respect tertinggi ke orang lain. Gitu.
Dan jangan sombong. Karena setinggi apapun kamu ada yang lebih tinggi. Jangan pernah merasa besar, karena sebesar apapun kamu saat ini dan aku saat ini, kita saat ini sebesar apapun itu, ada yang lebih besar dari kita. Jadi ya udah belajar, biasa aja gitu. Yang penting tadi ya 3 elemen dan jangan sombong. Udah itu aja. Wow, thank you so much Kak Ovi. My udah pleasure. hadir hari ini. Udah selesai nih. Oh enggak, lanjut episode kedua ini. Wah, katanya mau 3 jam nih sebenarnya ya. Plastik episode ya kan. Inspiring banget ya. Semoga Amin. obrolan kita tadi bisa motivasi teman-teman yang dengar. Amin, amin, ya. amin. Apalagi yang pengen jadi broadcaster gitu ya. Bekerja di dunia broadcasting kayak gini. Ya, semoga tetap semangat teman-teman ya. Dipantengin terus podcast-podcast kita lainnya ya. Karena pasti banyak ilmu lainnya gitu. Bye semuanya. Bye.